Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu dari asalibud dakwah, kalau diterjemahkan secara bebas, gaya bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyampaikan berbagai macam risalah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gaya berdakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak hanya berbicara masalah surga dan neraka, tidak juga berbicara hanya masalah pahala dan siksaan. Tetapi yang menarik adalah beliau senantiasa melakukan penyajian materi yang kontekstual, yang kekinian di masanya, yang kedisinian di tempatnya. Sebagai bukti bahwa asalibud dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyajikan materi-materi aktual, kekinian yang terjadi dalam kehidupan nyata saat itu adalah diterangkan di dalam kitab hadis Arba'in karangan An-Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hadis riwayat Muslim nomor 49, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Shadaqallahul 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada setiap diri kita, apapun profesinya, apakah dia seorang presiden, menteri, anggota dewan, gubernur, sampai dengan yang tidak punya jabatan sama sekali. Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, kata Rasulullah, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tanganmu, artinya dengan jabatan, kekuasaan, otoritas yang kalian miliki saat ini. Apabila kalian tidak punya jabatan dan kemampuan secara kekuasaan, maka kata Rasulullah, paling tidak berikan respon tegur dengan lisan kalian. Dan apabila dengan lisan pun kalian takut karena ditekan, takut dipenjara, takut didatangi oleh intel dan polisi, maka kata Rasulullah, tetaplah kalian memiliki kebencian ke dalam kemungkaran tersebut walaupun berada dalam hati kalian. Dan apabila kalian hanya mampu dengan bisikan hati saja, maka itulah kondisi iman kalian yang sangat lemah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitu responsif Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut,
Seyogianya kita sebagai umatnya jangan hanya mencari aman dalam beragama itu. Yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya, mencari aman di dunia tapi belum tentu di akhirat. Siapapun dan dalam kondisi jabatan apapun, seyogianya ketika ada kemungkaran jangan tinggal diam. Kalau kita betul-betul ittiba kepada Rasul. Nah, saat ini kita dipertontonkan oleh kasus-kasus data dan fakta. Sebagaimana Allah menjelaskan kelak akan datang kemungkaran, keangkarmurkaan, kerusakan di atas kehidupan umat manusia, diterangkan di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Allah mengatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, oleh kebijakan manusia, oleh kehendak manusia yang dipaksakan. Kemudian Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi Allah timpakan terhadap orang-orang yang zalim, membuat kerusakan dan kemungkaran. Tujuannya adalah agar, kata Allah, mereka kembali kepada jalan yang benar. Masya Allah. Begitu luas, begitu agung maghfirah Allah, betapapun orang apabila sudah melakukan kemungkaran, kemudian dia taubat, maka Allah akan membuka peluang untuk menerima taubatnya. Dalam catatan saya, hadir sidang Jumat yang berbahagia, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, walaupun ini datanya agak lama, dari mulai Januari sampai dengan November 2023, mencatat ada 30 anak yang mengakhiri hidupnya sejak itu, di usia 5 sampai dengan 7 tahun. Kemudian anak korban kejahatan seksual sebanyak 615 kasus. Dan herannya, kejadian pelecehan seksual itu justru terjadi di sekolah. Sebanyak 50% yang dikelola oleh Kemendikbudristek dan 36,4% terjadi di Kemenak, sekolah di bawah naungan Kemenak. Kemudian Menko Polhukam mengatakan pada tanggal 16 April 2024, beberapa bulan yang lalu, mengatakan bahwa konten pornografi anak di Indonesia menduduki ranking keempat di dunia. Konten pornografi anak. Na'udzubillah min dzalik. Dari mulai konten pornografi anak PAUD sampai dengan SMA. Kemudian di tempat Masjid Kampus At-Taqwa Jakarta Timur, itu ternyata menjadi provinsi yang merupakan ranking kedua di seluruh Indonesia yang terjadi korban terhadap anak dalam kekerasan seksual. Bahkan di Jakarta Timur itu merupakan urutan kedua dari 10 kabupaten kota se-Indonesia. Di sini kita berada. Belum lagi saya mencatat dari Menko PMK, Indonesia merupakan negara ranking pertama penyelenggara judi online dari 10 negara di dunia. Bahkan dari judi online tersebut 80.000 diantaranya adalah pelakunya adalah anak di bawah usia. Itu diterangkan di kompas.com pada tanggal 19 Juni 2024. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah, mengapa umat Islam Indonesia yang mayoritas dan katanya para penyelenggara negara pun itu adalah didominasi oleh orang-orang yang beragama Islam, tapi kemungkaran beserta dampaknya itu luar biasa terjadi saat ini? Itu pertanyaan besar yang patut kita renungkan. Dan ini mengikuti manhaj Rasulullah. Saya sebagai seorang umat Islam ingin rasanya mengingatkan kepada kita,
bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh hanya mencari aman saja dengan posisi yang ada. Tolong manfaatkan jabatan Anda apapun kondisinya. Ada apa sesungguhnya? Mungkin satu di antaranya, asumsi saya adalah karena kita dalam menyelenggarakan pendidikan dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi, kita tidak begitu antusias mendidik mereka dengan mementingkan pendidikan karakter, pendidikan akhlak mulia, pendidikan budi pekerti, sehingga lahir para pemimpin-pemimpin yang tidak tahu malu, yang mendahulukan keluarga, yang mendahulukan hawa nafsu daripada logika dan dampak pengiringnya. Padahal kalau kita mengambil pendapat dari Imam Malik dalam konteks ini, beliau mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilmi. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, sebaiknya dahulukanlah pendidikan adab, pendidikan akhlak, budi pekerti, perilaku, akhlak mulia, sebelum anak-anak didik kita itu mempelajari ilmu apapun. Sehingga kelak apabila jadi presiden, maka kebijakannya pun sangat dibentengi, diwarnai dengan akhlak. Kalau saya menggunakan jabatan sewenang-wenang, bagaimana dengan orang lain? Kalau saya jadi gubernur mengeluarkan peraturan daerah begini, bagaimana dampaknya? Semua dipikirkan dengan dampak pengiring karena terwarnai oleh pendidikan adab tersebut. Tidak berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat kerusakan dan kemungkaran. Na'udzubillah. Mungkin itu yang kita lupa selama ini. Dikejarnya indeks prestasi, yang penting angkanya 4,0, tapi dengan membiarkan anak itu nyontek, apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence. Di manakah nurani kita? Sampai kapankah kita akan seperti ini? Dan lebih jauh, saya mengutip Imam Syafi'i yang juga kaitannya erat dengan betapa pentingnya kita mendahulukan pendidikan adab, karakter, akhlak mulia, budi pekerti di atas ilmu-ilmu yang lain. Imam Syafi'i mengatakan, man laisa lahul adab kadzdzubab. Barang siapa seorang manusia tidak punya adab, tidak punya karakter, tidak punya kekuatan akhlak mulia dan kepribadian yang baik, maka kelak, kata Imam Syafi'i, orang tersebut menduduki apapun, dia akan berperilaku seperti kadzdzubab, yaitu seekor lalat. Kita tahu semua, lalat itu tidak pernah beraktivitas kecuali ke tempat-tempat yang kotor dan jorok. Ketika pindah ke tempat yang lain, maka dia pun akan menebar penyakit dan ketidaksehatan dalam kehidupan. Maka jangan biarkan, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jangan biarkan anak didik kita yang saat ini lemah kepedulian kita pada pendidikan akhlak, kepada para kepala sekolah, kepada para guru, kepada para dosen, kepada para pengambil kebijakan kurikulum, tolong dahulukan adab di atas ilmu. Jangan biarkan anak nyontek, jangan biarkan anak tidak tahu tata krama di dalam masjid. Saya tidak tahu, mata saya juga masih terbatas ya. Contoh yang paling konkret adalah tidak sampainya pendidikan adab kepada anak generasi kita ketika saya masuk ke dalam masjid dan menyampaikan khutbah, tapi masih ada di jamaah Masjid At-Taqwa kampus ini yang main handphone. Itu adalah bukti nyata betapa adab bertamu di rumah Allah tidak sampai. Bagaimana mungkin akan hormat dan peduli pada masalah-masalah sosial, bertamu di rumah Allah pun kita tidak punya adab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan pada Jumat kali ini mampu menjadi trigger agar kita bisa menata diri, menyelamatkan kehidupan, karena masa depan Indonesia khususnya sangat amat ditentukan oleh kader-kader muslim yang
apakah punya adab atau tidak. Jangan sampai membiarkan terus-menerus kejadiannya kerusakan dan kemungkaran di atas dunia dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ridallahu akbar. Aqimus shalah.